Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan aku lunasi.' Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar utangmu.' Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan aku lunasi.' Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi utangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada Al-Gojo sampai dia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa kita harus mengampuni? Hal ini dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil
yang kita dengar bersama. Dalam minggu biasa ke-24 ini kita mendapat pengajaran ya tentang pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwanya diawali dengan datangnya Petrus kepada Tuhan Yesus dan bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai berapa kali?" Dan Petrus mematok angka 7 sampai 7 kali. Dalam kitab suci angka 7 ini angka sempurna. Petrus menganggap 7 kali ini dia menganggap sudah berbuat kasih yang banyak. Namun pada kasih Tuhan Yesus mengoreksi jawaban dari Petrus ini, bukan kurang oke, kurang banyak. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Atau juga bisa diterjemahkan ya 77 kali. Tentu Pak Saudara kalau membaca kitab Kejadian bab 4 ayat 23 ya. Di sana dikisahkan soal setelah peristiwa Kain ya membunuh adiknya Habil. Ini kan Tuhan memberi tanda kepada Kain supaya tidak dibunuh. Kalau Kain dibunuh, ini harus dibalas sampai 7 kali. Namun dalam keturunan Kain itu ada ini yang mengatakan harus membalas dendam 77 kali, artinya pembalasan tanpa batas. Namun kita para murid Tuhan Yesus Kristus diajari mengampuni tanpa batas. 70 kali 7 kali yang berarti kan tanpa batas. Kita tidak mempunyai hak untuk membatasi pengampunan yang harus kita berikan ya kepada sesama kita. Dan hal ini dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan selanjutnya ya. Perumpamaan hal kerajaan surga ya. Seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan para hambanya. Dan dihadapkannya kepada raja tadi seorang hamba yang berutang 10.000 talenta. Kira-kira piro iki 10.000 talenta itu? 1 talenta nilainya 6.000 dinar. Kalau 10.000 talenta kira-kira berapa ini? 60 juta dinar. 60 juta dinar. Upah kerja sehari pada waktu itu 1 dinar. Berarti kalau 60 juta dinar berarti upah kerja selama 60 juta hari. Kalau dibuat tahun ya kurang lebih ya 164 tahun hari kerja. Ini jumlah utang yang sangat fantastis. Kalau dalam bahasa kita ya nilainya ya triliun. Bukan rupiah, namun sudah bukan juta atau M,
namun nilainya ini kan triliun, hutang yang sangat besar. Dan tentu hamba tadi tidak mampu ya melunasi hutangnya ya. Ini tadi bagaimana sikapnya ya. Karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi utangnya. Kira-kira dirinya, anaknya, istrinya, hartanya kira-kira bisa melunasi enggak ya? Utang yang 60 juta dinar. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan aku lunasi. Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Kira-kira bagaimana utang triliunan tadi dibebaskan ya, dibebaskan, dihapus utangnya, diputihkan, itu kira-kira bagaimana ya reaksi para saudara itu ya? Wah, itu begini ya. Bayang utang triliunan dibebas nih, diputih nih, bisa mencuolot. Saking apa nih? Bungahnya, ya, gembiranya, bahagianya, ini wis melonjak-lonjak itu, ya. Senangnya itu. Apa yang ada di pikirannya selama ini ya hutang, langsung plong, langsung bahagia. Seperti itulah pengalaman kalau ya kita ini punya hutang itu diputih nih ya, dibebas nih. Namun ya tidak semua hutang itu harus diputih nih, namun harus wajib membayar, wajib melunasi. Ya, dan kasih demikian ya, sikap raja yang sungguh luar biasa ya, berbelas kasih. Tapi apa yang terjadi saudara, sikap hamba yang telah dibebaskan hutangnya triliunan tadi terhadap sesamanya yang hanya utang sedikit, ya bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya, ya 100 dinar dibandingkan tadi ya ibarat langit dan bumi. 100 dinar ya upah kerja selama 100 hari. Namun bagaimana sikapnya terhadap kawannya ya? Ia menangkap, mencekik kawannya itu. Katanya, bayar utangmu. Lalu sujud kawannya itu dan memohon kepadanya, ya, seperti sikapnya yang dilakukan sikapnya kepada tuannya. Sabar dahulu, utangku itu akan aku lunasi. Tapi dia menolak, menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi utangnya. Ini kan apa ini bertolak belakang sikapnya dengan sang raja terhadap temannya yang punya hutang sedikit saja. Sudah dikasih, lalu teman-temannya merasa sedih, kemudian kejadian ini dilaporkan kepada tuannya, dan akhirnya tuannya ini bersabda, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Utangnya tidak jadi diputihkan ya. Utangnya yang tadi sudah dibebaskan dianggap tidak ada, ditarik kembali.
Karena hamba ini tidak mampu untuk memahami sikap tuannya yang berbelas kasih, dan diharapkan ia juga bertindak kepada sesamanya demikian juga. Namun ternyata tidak, terhadap temannya yang berutang sedikit sikapnya tidak berbelas kasih, maka hutangnya yang banyak tadi yang telah dihapuskan ditarik kembali. Dan tentu hamba ini berada dalam penderitaan, siksaan yang sungguh luar biasa. Sudah dikasih, demikianlah Tuhan Yesus yang menggambarkan soal dosa kita itu di hadapan Allah seperti hutang. Dosa kita di hadapan Allah tadi digambarkan 60 juta dinar. Digambarkan kalau duit itu triliunan. Dan kita mempunyai Tuhan, mempunyai Bapa yang berbelas kasih, penyayang, pengampun. Kita merasakan bagaimana Bapa kita, Tuhan kita yang berbelas kasih, penyayang, pengampun, sampai Bapa mengutus putranya ke dunia untuk membebaskan kita manusia dari dosa-dosa kita. Sungguh kita merasakan kita mempunyai Bapa, Allah Bapa, mempunyai Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kasihnya, dalam belas kasihannya, dalam pengampunannya kepada kita. Dan kita merasakan, mengalami bahwa dosa-dosa kita yang segunung, triliunan digambarkan duit itu telah diampuni oleh Tuhan, telah dihapus. Maka hendaknya belas kasih, pengampunan dari Bapa kita juga memampukan kita untuk mengampuni kesalahan sesama kita yang kecil, ibarat di kuku ireng sak titik itu, sak nil itu kesalahan sesama kita yang sedikit, maka kita harus mengampuni. Ini pengampunan yang kita terima dari Allah kita, bahwa Bapa Tuhan kita telah mengampuni kita. Hendaknya ini memampukan kita dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan untuk mengampuni kesalahan sesama kita. Dan tidak ada batasnya. Kita tidak punya hak membatasi berapa kali, sebagaimana tadi dosa kita yang segunung triliunan diampuni oleh Tuhan, dihapus oleh Tuhan. Maka hendaknya ini memampukan kita supaya dalam hidup ini kita bisa mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni sesama kita, kita akan dijauhkan dari belas kasih Allah, dari kerahiman Allah. Kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan sama kita yang sedikit, kita pun ibaratnya tadi ditarik kembali hutang yang banyak tadi. Kita tidak akan mendapat pengampunan pada hari penghakiman yang akan kita terima, siksaan. Karena kita tidak mau mengampuni, tidak mau bertindak, berbuat seperti Bapa kita, seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu pengampun, yang rahim. Hal ini seperti ditegaskan oleh Tuhan Yesus, demikian juga Bapamu di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.